Kapten Timnas Kanada terancam gagal ke Piala Dunia. Kabar buruk untuk bek Bayern Munchen yakni Alphonso Davies. Davies mengalami cedera hamstring yang berpotensi bikin dia absen di ajang Piala Dunia 2026. Cedera Davies ini tentu bikin khawatir kubu Bayern Munchen karena si pemain sejatinya baru pulih dari cedera lutut di Desember yang lalu. Apalagi jika cedera hamstring itu tergolong parah, maka ada potensi Davies bisa menepis sampai akhir musim. Donald Trump sarankan Iran tak main di Piala Dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menyarankan timnas Iran untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Donald Trump awalnya tidak peduli apakah Iran akan bermain di Piala Dunia. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan klarifikasi kalau Trump tak masalah dengan kehadiran dari Iran. Namun yang terbaru, penolakan terhadap Iran justru kembali dilontarkan oleh Trump. Dia menilai Iran tak pantas berada di Amerika Serikat selaku tuan rumah Piala Dunia dan tak menyarankan mereka bertanding di sana. Tottenham disarankan pecat Tudor sebelum laga melawan Liverpool. Tottenham disarankan untuk memecat manajer interim mereka yakni Igor Tudor sebelum laga tandang Liga Inggris ke Liverpool yang akan berlangsung pada Minggu malam. Manajer interim Tottenham yakni Igor Tudor telah menelan 4 kekalahan beruntun sejak mengemban jabatannya di bulan yang lalu, dan Gary Neville mengatakan bahwa The Lilywhits harus melakukan pergantian manajer lagi supaya memiliki harapan untuk terhindar dari degradasi musim ini. Calvin Verdong tak dimainkan, timnya kalah 0-1. Calvin Verdong tak dimainkan saat Lille menjamu Aston Villa pada pertandingan di Liga Eropa. Les Doges menyerah 0-1 dari wakil Inggris tersebut. Nama bek timnas Indonesia yakni Calvin Verdong masuk ke dalam daftar susunan pemain dari Lille, tapi sayangnya ia tak diturunkan sebagai starter, dan pelatih Bruno Guinesso lebih memilih memainkan Romain Perraud di sektor pertahanan. Unai Emery jadi manajer Aston Villa tercepat yang raih 100 kemenangan. Unai Emery menorehkan catatan penting bersama Aston Villa setelah menjadi manajer tercepat yang mampu mencapai 100 kemenangan. Rekor tersebut tercipta ketika Aston Villa mengalahkan Lille pada laga leg pertama babak 16 besar. Pada usia 54 tahun, Emery juga mencatatkan rasio kemenangan terbaik dalam sejarah klub yakni 55,2%. Ia juga termasuk 3 manajer Liga Inggris yang mampu mengoleksi 100 kemenangan sejak dirinya menangani Aston Villa di Villa Park. Manchester City terbantai dan terancam tersingkir. Manchester City menghadapi tugas sangat berat untuk menjaga harapan mereka di Liga Champions setelah kalah telak dari Real Madrid. Kekalahan ini menempatkan Manchester City dalam situasi yang sangat sulit menjelang laga leg kedua. Tim asuhan Pep Guardiola membutuhkan salah satu comeback terbesar mereka di Liga Champions. Sebelum pertandingan ini, Real Madrid dan Manchester City telah bertemu 15 kali di Liga Champions dengan hasil yang relatif seimbang. Akan tetapi kemenangan telak di Bournemouth membuat Real Madrid kini berada di jalur kuat menuju babak perempat final. Manchester City ujung misi balas dendam di leg kedua. Manajer Manchester City Guardiola menegaskan bahwa timnya belum melemparkan bendera putih. Pep Guardiola kemudian mengakui bahwa mengejar ketertinggalan 3 gol dari tim seperti Madrid bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia berharap bahwa para fans Man City bisa memenuhi Etihad Stadium untuk menginspirasi dan juga memberikan tenaga tambahan di leg kedua pada pekan depan. Federico Valverde jadi pemain terbaik Real Madrid di tahun 2026. Real Madrid tampil impresif saat menghadapi Manchester City di Liga Champions. Kylian Mbappe, Rodrigo, dan juga Jude Bellingham tak tampil dalam pertandingan tersebut. Namun absennya para pemain itu tidak mengurangi kekuatan dari Real Madrid. Sebaliknya, Federico Valverde justru tampil sebagai pahlawan bagi timnya. Hat-tricknya ke gawang Manchester City membuat statistik dari Valverde semakin impresif. Ia kini mengoleksi total 14 kontribusi gol dalam 16 pertandingan di seluruh kompetisi. Kelme meluncurkan jersey baru timnas Indonesia. Kelme Indonesia resmi meluncurkan jersey baru timnas Indonesia dalam Live Your Match Fest di tahun 2026 di GBK. Melalui peluncuran ini, Kelme ingin menghadirkan identitas baru bagi timnas Indonesia. Jersey tersebut dirancang untuk mencerminkan performa, kebanggaan, dan juga semangat Garuda di level internasional. Demi
bersaing di Liga Champions, Inter bidik 3 bintang Bundesliga. Inter Milan dikabarkan membidik 3 bintang Bundesliga demi memperkuat skuad asuhan dari Christian Chivu di musim depan untuk bersaing di kompetisi domestik dan juga di kancah Eropa. Rencana perombakan besar-besaran dimulai disusun oleh PP Morata untuk bisa mendatangkan tenaga baru yang berkualitas. Gelandang berpengalaman Bayern Munchen yakni Leon Goretzka menjadi pilihan utama. Selain itu, mereka juga membidik Kim Min-jae dan juga Julian Brandt. Madukone jadi target utama di musim panas. Inter Milan dikabarkan juga berencana menghadirkan tenaga segar agar bisa tim lebih kompetitif. Dan nama Madukone sebenarnya sudah menjadi target Inter di bursa transfer musim panas yang lalu. Namun saat itu transfernya tidak berhasil terwujud. Kini menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter kemungkinan akan kembali mencoba mendatangkan gelandang asal Prancis tersebut di jendela bursa transfer berikutnya. Nilai transfer Kone diperkirakan melebihi angka 40 juta euro. Barcelona siapkan dana untuk cari pengganti dari Robert Lewandowski. Barcelona mulai merancang langkah untuk bisa mencari striker baru yang bisa menggantikan Robert Lewandowski. Menurut laporan dari MD, Barcelona telah menetapkan anggaran sekitar 100 juta euro untuk bisa mendatangkan striker yang baru. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Barcelona, diantaranya adalah penyerang Man City yakni Omar Marmoush serta striker milik Hoffenheim yakni Visnik Aslani. Kalau Palmer gagal, MU intip peluang datangkan bintang Chelsea yang lain. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan kembali mengincar salah satu pemain milik The Blues. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan mencoba mendatangkan Andres Santos dari Chelsea. Dilansir dari NTV Sky News, MU dikabarkan tertarik memboyong Andres Santos ke Old Trafford karena mereka lagi membutuhkan gelandang yang baru. MU berpotensi bisa mendatangkan Santos di musim panas nanti. Besarnya Chelsea terbuka menjualnya di bursa transfer yang akan datang. Chelsea siap bajak bek Arsenal Calafiori. Ricardo Calafiori menghadapi masa depan yang tak pasti di klub barunya tersebut, dan Chelsea dikabarkan tengah mengamati situasinya di Arsenal yang semakin merasa frustasi akibat minimnya kesempatan tampil di tim utama. Dan Chelsea dikabarkan menunjukkan minatnya terhadap Calafiori. Pelatih mereka Liam Rose Senior siap mengambil langkah jika ada peluang untuk bisa mendatangkan sang pemain meski transfer tersebut dianggap tidak akan mudah. Juventus berusaha tuntaskan transfer gratis sensasional. Kontrak Bernardo Silva bersama Manchester City perlahan memasuki fase krusial menjelang akhir masa baktinya. Kini masa depan dari pemain berusia 31 tahun tersebut kembali menjadi sorotan. Juventus disebut mulai bergerak dengan memanfaatkan peluang mendatangkan pemain tanpa biaya transfer, dan Bianconeri disebut telah membuka pembicaraan awal dan mencoba untuk bisa mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut. Jika rencana ini berhasil, maka Juventus bisa mendapatkan salah satu gelandang terbaik Eropa tanpa mengeluarkan biaya. Liverpool siap bajak pemain bintang incaran Manchester United. Liverpool tengah bersaing dengan Manchester United untuk bisa mendapatkan tanda tangan bintang Fulham yakni Anthony Robinson. Meskipun Kerkes baru didatangkan di musim panas tahun lalu, Liverpool kemungkinan membutuhkan bek kiri yang baru karena kontrak Andy Robertson akan berakhir di musim panas. Robinson sendiri dinilai bisa menawarkan energi box-to-box yang luar biasa di sisi kiri dengan fleksibilitas taktis dan juga pengalaman yang dimiliki. Liverpool kini berada dalam posisi unggul untuk bisa menyelesaikan kesepakatan tersebut. United tak mau kalah dengan City untuk datangkan Elliot Anderson. Manchester United nampaknya ogah menyerah dalam perburuan gelandang Nottingham Forest yakni Elliot Anderson. Mereka percaya bahwa mereka masih punya peluang untuk bisa mengamankan jasa gelandang dari cengkeraman Manchester City. Keith Mispal melaporkan bahwa MU tak mau menyerah begitu saja dalam proses transfer dari Elliot Anderson. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa pintu untuk Manchester United mengamankan jasa Anderson masih terbuka sejauh ini. Pasalnya Manchester City baru berbicara dengan pihak sang pemain dan mereka belum menjalani komunikasi dengan sang klub Nottingham Forest. Barcelona kepincut dengan Alessandro Bastoni.
Bek tengah Alessandro Bastoni berpotensi meninggalkan Inter pada bursa transfer musim panas. Kabar dari media Spanyol dan Italia menyebutkan bahwa Barcelona telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui kemungkinan mendatangkan pemain internasional Italia tersebut. Inter dikabarkan mematok harga minimal 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk bek berusia 25 tahun tersebut. Atletico Madrid siap jual Julian Alvarez. Atletico Madrid dikabarkan siap menjual striker andalan mereka yakni Julian Alvarez di musim panas. Akan tetapi dipastikan bukan ke rival La Liga yakni Barcelona. Laporan mereka selanjutnya mengatakan bahwa Los Crocodilos dapat mempertimbangkan tawaran senilai 150 juta euro jika ada tawaran dari klub Liga Premier Inggris, di mana Arsenal dan juga Chelsea telah menunjukkan minat kepada pemain asal Argentina tersebut. Barcelona didatangkan Erling Haaland. Capres Barcelona Victor von baru-baru ini mengklaim akan bisa mendatangkan Erling Haaland jika ia terpilih nanti. Haaland kini menjadi penyerang idaman Barcelona untuk menggantikan peran dari Robert Lewandowski yang kini usianya mencapai 38 tahun. Van menjadikan Haaland sebagai target jangka panjang apabila memenangi pemilihan presiden di bulan Maret mendatang. Van menjadikan Haaland sebagai target jangka panjang apabila memenangi pemilihan Barcelona melawan petahana Joan Laporta. Haaland terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2034 dan Haaland tidak tergantikan sebagai penyerang Manchester City dan sampai saat ini telah mencatatkan 153 gol dalam 186 penampilan.